apa malah zaman Jepang. Zaman Jepang iki wong jualan goni klambi goni terus senjatanya bambu runcing. Soekarno urung enek presiden. Presiden ini berdiri kan tahun 52 ae. Soekarno. Jadi Mbah dulu pernah melawan penjajahan, Mbah? Pernah melawan Londo Belanda sama iya, Jepang. Jepang ya wis. Jepang kan ceritanya musuh halus. Jepang kan wong Indonesia ini kerjanya kerja rodi, kerja ramusa. Yang segoro kan matoki. Engko bareng dipatoki sore ini gelombang gede kentir hilang kon matoki alasane Jepang. Ceritanya Mbah ini dulu waktu zaman Jepang dulu. Jadi Jepang itu suruh matoki laut, suruh bikin patok laut. Jadi begitu ada gelombang, otomatis patoknya hanyut lagi. Nanti disuruh patok lagi gitu, Mbah. Jadi kerja mati lah, Bang. Kerja mati itu kerja ramusa. Oh, kerja ramusa gitu. Iya, kerja ramusa. Dari wong Indonesia iki dipakani supaya teko segoro urung teko omah ning dalan wis mati. Jadi sing ngubur urung mulih nek teko maneh mati. Iku lah. Ya, iki jare Sultan Syahrir. Mulane wong Jawa Tengah itu keturunane Diponegoro. Jadi Mbah Rien, Mbah dulu pernah membawa bambu runcing lawan. Bambu runcing soal goni. Jadi Mbah dulu ceritanya melawan penjajahan Belanda atau Jepang, Mbah? Jepang. Oh, Jepang. Jadi pakai bambu runcing, celananya celana karung. Zaman dulu itu, Mbah. Wah, wis mangan ndak. Mangan sego diwelireng lho. Lah mbok yo di apa mbok mangan yo le sego peli apa mbok sego peli. Ya, lah wong kuno kan ngomong ora ngerti. Sego peli mbok apa sego peli. Segone sak kepal jangane sak wali. Jadi ditanya Mbah itu zaman dulu zamannya penjajahan Jepang ya, Mbah? Nggih. Zamannya penjajahan Jepang. Jadi bilangnya mboknya Mbah dulu, mamaknya Mbah dulu, makanannya tuh sego peli. Ini maaf bukan ngomong jorok ya. Jadi Mbah bertanya, apa itu sego peli ya? Nasinya cuma sekepel segini sedikit, sayurnya satu kuali banyak sekali. Nah, namanya ada sego peli. Wong kuno jan goblok. Goblok wong kuno le. Jadi Mbah dulu waktu zamannya Belanda. Kalau Belanda apa ya, Mbak? Bedanya Belanda sama Jepang dulu, Mbak? Oh, bedanya Belanda karuan perang. Oh, kalau Belanda perang. Perang. Pecah Surabaya 48. Ya. Pecah Surabaya kan 48 rame. Oh, kalau Jepang dia enggak perang, Mbak? Enggak perangnya perang halus. Oh, kalau Jepang dulu cerita Mbah ini perangnya perang halus. Maksudnya perang halus gimana, Mbak? Perangnya halus. Wamanu sampai dikejar bakti. Yeah. Yang Segoro Kidul, yang Ngalor, yang Gresik. Yeah. Yang Segoro kan matoki. Yeah. Isu dipatoki sore nih gelombang gede, patoki kintir ke matoki. Itu loro balik nih, orang dikei mangan. Oh, jadi kalau Jepang, kisahnya Jepang dulu, penjajahan Jepang dulu. Jadi suruh matoki laut, disuruh pulang, patoknya hanyut, kembali lagi. Suruh matok lagi, begitu terus. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Akhirnya kita lemas, mati. Banyak yang mati. Secara halusnya begitu. Kalau ceritanya Mbah zaman Jepang ini cerita sama sobat ya, bukan bukan kita menjelek-jelekkan negara apa enggak. Ini cerita masa lalu. Kita nyambah masa lalu. Ya. Jadi kalau Belanda, Mbah, penjajahan Belanda, perang. Memang perang buat senjata ya, Mbah? Ya, pakai senjata. Dan Belanda perang ini kan menjujuk Surabaya, iya. Jawa Timur. Tahun 49. Tahun 49 itu senjata di Surabaya Belanda. Iya. Datang itu wis liwat Kediri, liwat Malang menuju terus langsung. Mau ini sekaligus sabar. Belanda datangnya sabar. Nah, lama-lama ya bagaimana? Nah, itulah. Jadi awalnya dulu Belanda sabar, berdagang lah Bang, ya, ya. Bawa dagangan dari Belanda ke Indonesia.
lama-lama mungkin Ya, tahun 50 itu ya, percaya Surabaya. Yo, peluru kaya wis kaya anu. Ora nek kanggo. Yo wong ku urip zaman perang itu kaya siji loro. Kaya wis ndi sing bener, ndi sing ndak. jadi perbedaan perang Belanda sama Jepang. Jepang ini zaman dulu ya, penjajahan zaman dulu. Jadi kalau Belanda dia bawa senjata, tapi kalau Jepang dia secara halus, begitu. Bedanya Mbah begitu, ya Mbah ya. Ya, terus ya kalah Jepang itu tahun 44 dirunding ini Surabaya, Sultan Syahrir, DS Soekarno, burung presiden, DRS Soekarno, terus Dewan Juri, yo aku kabeh ngumpul di Surabaya, dikumpulno. Terus misalnya kalah di musyawarah supaya Jepang mundur, Nagasaki, Hiroshima dibantu. Itulah Nagasaki, Hiroshima dibantu. Ya sing ngebom yo wong elek iki lho, sing dinggok ning ora ketara. Gitu ya. Ya aku ya pernah yang Jepang itu, negara Jepang pernah. Ini kalau dia bom atom dia, kayak bom atom itu, baunya gak enak. Yang negara Jepang, isanya kalah Jepang ya itu akhirnya Nagasaki, Hiroshima, negara Jepang kobong kabeh, paling gampang menyerah. Jadi Mbah dulu itu waktu kejadian perang Belanda sama Jepang dulu umur berapa Mbah sampean? Ya Kurang lebihnya umur berapa? ya sekitar 35. 35 tahun waktu itu Iya. Mbah. Wong sunat ya umur 22 kan sunat. Ini cerita lucu sobat. Jadi Mbah ini sunatnya umur 22 tahun baru sunat. Kalau sekarang kan paling tidak kan SD, lulusan SD sunat sudah. Kalau Mbah ini umur 22 tahun baru sunat kalau zaman dulu Mbah ya. Iya. Ya wong zaman dulu rumahnya peraturan agama. Nah, betul. Zaman dulu memang agama belum begitu ada. Belum berkembang. Belum berkembang, betul. Jadi dulu kalau menyebut agama menyebut Tuhan kita tuh bukan Tuhan. Jadi apa, Mbah? Tuhan. Tuan. Tuan ya. Ya Tuhan yang yang kuasa. Oh, yang kuasa, bukan Tuhan. Jadi yang kuasa. Kalau Tuhan itu kan yang di atas, Mbak. Di atas. Gede jari kuasa. Kayu besar bilangnya berkuasa juga. Ini nak ceritanya ya. Oleh kayu gede kuasa beli ombong lu jadi apa? Anak-anak waras loro tak gawa banget yang gini beli. Ya, itu jadi yang kuasa. Jadi zaman dulu memang beda zaman sekarang ya, Mbak. Wow. Beda, Mbak. Tapi umurnya wong biyen. Iya, umurnya dulu umurnya orang dulu memang. Ya wong goblok, jelane wong lho kaya aku jelane wong iki kaya apa ya. Amlane perang Nagasaki, Hiroshima kalah mundur, menyerah. Terus menyerah. Ya. Jepang itu peraturan ya halus tapi kejam. Ame jagung sitok ngono ae ngangge kae budang saya nendang kucing tei. Anu di Jepang itu. Lek isu wong tuwa-tuwa kan padha ta isu ngene lurah. Ora kau akon-akon enggak. Dijajah Jepang aku ngerti isu kon ta isu. Jangan biyen ta isu. Apa-apa ini tamji loro si hatiamet. Keliru juga pelak. Kayak kucing kei ini wedok. Jadi zaman dulu tuh Mbah itu kan pernah ikut berperang ya, Mbah? Ya. Jadi pernah kena senjata atau pernah kena tembak atau pernah kena apa tuh, Mbah? Pernah? Enggak pernah alhamdulillah. Enggak. Tapi teman-teman Mbah banyak yang kena tembak, Ya, kena ya. apa mungkin Mbah ya? Satu perjuangan itu paling perang gerombolan Kaharmu Jakarta itu di Jawa Barat. Itu gerombolan Bugis. DETI kan Bugis. Itu kalah ya diakal dengan arah-arah ini.
Manggane ning kudu bumi cukup bumi agung Bandung zaman dia. Demikian sobat perbincangan saya sama Mbah, perbincangan hujan-hujan gerimis ini tentang masa lalunya Mbah di zaman penjajahan Belanda sama Jepang ya Mbah. Mulane Jepang Kisah-kisah zaman dulu Mbah berperang melawan penjajahan. ya Jepang itu kalian menyerah. Orang perang enggak menyerah. Karena negara Nagasaki Hiroshima kena bom atom, dia tidak kuat nyerah. Mulai Jepang peninggalan naga, bekecot tuh. Bekecot itu ada peninggalan Jepang itu. Indonesia perang nganggo cocot, diplomatis. Nah sing itu DRS, Budi Soekarno. Dari Sabang itu adu domba. Ada ngadu juga menang ya terus gini saji aku kan nyanyi neng Surabaya mulai nyanyi perjuangan 45 penting aku mau nyanyi ini perjuangan 45 nah terus penting nyanyi Mbah saat ini nyanyi Rin madep beriku kamera iya. Jajah ketika mau nyanyi sholatullah ala toha Rasulillah Tolong Salamullah ala yasin kafirillah Padang bulan ing pesisir Banyuwangi Padang bulan ing pesisir Banyuwangi kincong-kincong segarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka eling-eling tak ayo padha ilingo perjuangan 45 perjuangane rakyat Indonesia dirwangi merebut Indonesia merdeka direwangi Pak Taruwanowo Indonesia langsung merdeka dipongsori oleh D.R. Soekarno dengan D.R. Soekarno dua tanda penghormatan sang saka merah putih Garuda Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa mula bangsaku waniwa ngalah handap pasor bakal luhur pambudine amin 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 mulane al pisan iki duwe titik sombong ikat ngucapi semua dinget-ngetenaken ora usah diwaneni dan diwaneni ku gelut tapi nggak wis awak iki wis kepepet ya apa boleh buat jadi harus sabar Mbah ya sabar dan kalau wis ora kuat mundur jadi intinya Mbah ini kasih semangat ke anak-anak muda sekarang jangan sampai sombong jangan sampai apa Mbah namanya tuh Mbah jangan sampai merasa dirinya itu hebat ya Mbah ya. Iya. Jadi lebih baik kita andap asor kita
luhur namanya. Luhur budi nggih ya. Luhure budi nggih, Mbah. Nggih. Ngoten. Banyak wong iki ya nak. Kecalane gunung lawan sepi, wani langgap pasor, bakal nur pambutine. Nah, benar Mbah. Jadi kita tidak boleh merasa hebat, kita harus merendah. Nggih, walaupun kita mampu, walaupun kita punya, kita tidak boleh merasa sombong. Kita harus andap asor nggih, Mbah. Harus merendah. Cukup sekian sobatku di sana, sobat-sobatku di sana, kawan-kawanku. Atas ngobrol sama Mbah tadi, Mbah memberi nasihat kepada saya habis sarapan pagi. Jadi cukup sekian karena mungkin saya ada kerjaan di rumah, mungkin saya tidak bisa lama-lama menemani Mbah di sini. Oke, jadi saya undur diri, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.